Ini mana ni? Mana ni? Mana? Boleh. Sama disuruh pesertanya ya ngomong ya. Saya diskusi soalnya. Ya. Coba dites satu orang ngomong kedengeran nggak? Coba di-unmute tes. Tes koneksi. Tes. Kedengeran nggak? Bisa suruh ngomong nggak yang pesertanya? Ada yang suruh ngomong random aja. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Ya. Oke. Absennya belum ada ya? Ada. Itu Bu. Ini mau pembukaan dulu dari tim IO-nya? Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, Ibu Egis Prastiwi selaku narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan yang kami cintai, Bapak Ibu rekan-rekan TFL, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal, pada kesempatan hari ini akan membahas materi operasional dan pemeliharaan. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Materi ini memberi pemahaman kepada TFL mengenai teknik pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun sebagai dasar dalam menyusun SOP KKP sebagai lembaga yang diharapkan mampu menindaklanjuti pemeliharaan secara tepat. Materi ini sangat penting bagi rekan-rekan TFL
dalam implementasi kegiatan di lapangan. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. 1. Narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus diskusi selama 2 jam. 2. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi dari peserta. 3. Setelah narasumber menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya segera kami persilakan kepada Ibu Egis Prastiwi menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya untuk mungkin ini yang hari kedua ya untuk wilayah untuk grup 2 kelas B ini ya, untuk kayaknya ini sudah hari kedua. Mungkin di sini saya akan membawakan materi operasional pemeliharaan. Mungkin kenapa sih TFL ini perlu ada operasional pemeliharaan padahal nanti yang melaksanakan KPP, kenapa perlu ada materinya, nanti mungkin saya jelaskan. Materinya nanti tidak terlalu banyak, mungkin nanti kita akan banyak diskusi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mereview bagaimana di lapangan, saya akan tanyakan satu-satu dan permasalahan dan kendala apa yang ada di lapangan saat ini dan progresnya sudah sampai mana. Mungkin kita hanya diskusi ya, diskusi. Dan sebelumnya mungkin sebelum mulai saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak MC sebelumnya bahwa nama saya Egis Prastiwi. Saat ini saya bertugas di Satker Direktorat Sanitasi di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Nah, kebetulan saya di bawah PPK Manajemen 2, di mana ini memang membawahi atau mengurusi semua kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat untuk bidang sanitasi, baik itu Sandes, Sanimas, TPS 3R, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan berbasis masyarakat. Mungkin saya biar agak aku kalau duduk, saya mau berdiri, mungkin di sini ya. Berdiri, saya mungkin akan lebih ke diskusi saja ya. Saya mau absen terlebih dahulu. Untuk kabupaten ini kita Barjas, kemudian keuangan, kemudian tahap 1, karena kan kita pelatihannya nih tidak secara tatap muka ya, secara daring, jadi pasti banyak tantangannya nih. Saya nggak tahu pemahamannya apa dan kesesuaiannya apakah sesuai dengan Juknis atau tidak. Mungkin saya masuk ke ini, ternyata ada 3 provinsi, ada Jawa Tengah, kemudian ada Sumatera Selatan dan Bengkulu. Saya masuk mungkin ke Sumatera Selatan terlebih dahulu ya. Ini Bapak atau Ibu ya? Bapak Yuliansah ya? Ada Bapak Yuliansah? Mana Bapak Yuliansah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini Bapak Yuliansah ya dari Muara Enim ya Pak ya. Bapak di sini TFL teknik ya Pak ya. Pak, sekarang progresnya sampai mana kalau di Muara Enim Pak? Terus kendala-kendalanya apa Pak? Ya bisa diceritakan nggak? Gimana? 100% untuk galian, saya pikir 100% semua. Bapaknya ngelawak aja nih. Ya gimana Pak? Galiannya 100%. Terus pencairannya sudah? Ini kita menuju PD kedua sih ya. Sekarang maka kami 2 bulan untuk habis. Ini udah pencairan kedua? Sudah pencairan kedua? Oh belum. RPDB kedua maksudnya. Oke, ini masih baru galian. Berapa unit Pak dalam satu lokasi ini didapat berapa unit? Untuk Bapak desa apa Pak?
pendampingannya di desa apa? Kebetulan desa kebetulan sama Silame itu. Oke, dibagi satu tim. 20 unit untuk satu pendampingan. 20 unit, kakaknya berapa? Kakaknya 150. 200? Berapa Pak? 165 berat. 125. Oke, berarti memenuhi ya, memenuhi dari Juknis ya 125 ya. Nah, sekarang dengan 70% RPDB 2 sudah membangun berapa unit nih? Ada yang sudah jadi? Kalau yang udah jadi kurang lebih ada untuk yang RPDB 1. Iya. RPDB 1 kurang lebih 3 unit sampai 4 unit sih Bu. Sudah 100%? Iya, termasuk di komisioning tes sudah dilakukan di situ. Oh, ada hambatannya nggak Pak di lapangan atau pelaksanaannya? Palarap ya Pak ini ya? Kalau iya Bu, benar Pak. Untuk keterlambatan mungkin di ini sih Bu, material karena jarak tempuh dari kabupaten kota ke lokasi itu lumayan jauh, kurang lebih 4 jam sampai 5 jam. 4 jam sampai 5 jam. Bapak sebelumnya baru ikut program ini atau sebelumnya pernah mengikuti program serupa? Kalau saya sudah 2 tahun jalannya. Oh oke, berarti harusnya sudah berpengalaman ya. Proses pada saat ini saya mau tanya, untuk menentukan harga satuannya gimana Pak? Kalau harga satuan Bu, kemarin kan harga satuan itu kemarin 3 toko ya Bu. Iya. Sebagai acuan kita juga harga satuan kabupaten setempat Bu. Berhubung harga satuan kabupaten setempat lebih rendah dari harga lokasi Bu. Iya. Otomatis kami ambil survei 3 toko Bu. Oh survei ya, berarti rata-rata ya Pak ya? Iya, harga terendah sih Bu. Berarti Bapak kan ini sudah 2 hari nih. Bapak melihat kemarin sudah mendengarkan untuk proses pengadaan di tingkat masyarakat ya. Kemudian keuangan, berarti sudah kebayang Pak untuk administrasi yang harus disiapkan untuk pengadaan tingkat masyarakat? Iya, alhamdulillah udah ada penjelasan dari materi-materi sebelumnya Bu. Ya, alhamdulillah udah ada interaksi Bu yang materi sebelumnya Bu. Berarti nggak ada hambatan nih Pak ya, hanya material aja ya? Ya, untuk sementara Bu belum ada hambatan Bu. Iya. Kalau difisikkan oleh cuaca di sana dingin Bu. Kemarin ada permasalahan di pengecekan aja sih Bu. Kemarin udah minta solusi sama siapa kemarin lupa Pak Narsumber di rumah. Oh oke. Ya. Jadi hanya cuma pelaksanaannya aja ya, tapi secara material semuanya terpenuhi ya? Iya, alhamdulillah ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yuliansyah. Saya coba ke Bengkulu ya. Ibu Dewi Sartika ada? Ibu Dewi Sartika? Ada Bu. Ada ya? Baik. Ada Bu. Ibu Dewi Sartika bisa diinformasikan nggak Bu? Progresnya Ibu kan dari Kabupaten Kaur ya, Bengkulu. Ya. Bapak Ibu sebagai teknis ya, progresnya gimana Bu di lapangan Bu? Saya pemberdayaan Bu. Oh, saya di sini teknik ya, salah ya di sini ya? Ya. Baik, gimana progresnya Bu Dewi? Progresnya sudah sampai mana? Sudah pencairan? Kita sudah pencairan Bu. Pencairan itu 87.500.000 dari pencairan pertama 245 itu Bu. Jadi penarikan pertama Bu. Oke, baru RPDB pertama ya? Sekarang untuk 2 desa itu untuk target 8 unit bangunan bilik. Itu sudah terlewati ya Bu, sudah terlewati, kita sudah ada 11 unit Bu. Oke. Terus untuk bangunan septic tanknya yang sudah sekarang sudah ready ada 4 Bu. Oke. Ini maksudnya yang lengkap bangunan atas, bangunan Lalu bawah. yang desa satu lagi itu 11 bangunan bilik Bu.
Oh, oke. Untuk output, Bangunan bawahnya itu berapa deh? Di mana Bu? iya. Silakan Bu. Di mana Bu? Iya, untuk outputnya berapa Bu? Di desa yang Ibu dampingi, outputnya dapat berapa, Ibu Dewi? 35 Bu. Berapa? 35. 35 unit. 35 unit Bu. 35 unit lift, 35 unit Untuk kakaknya berarti berapa kakak Bu? kakaknya itu 35 kakak Bu. Oh, berarti jiwanya sekitar 130-an ya? 125 ya? Mungkin harus ada yang di-unmute. Oke. 35 ya? Oke. Ada hambatan nggak Bu Dewi dalam pelaksanaannya kalau secara output pencairan sudah, kemudian pelaksanaan ternyata sudah terbangun 11 unit. Ada hambatan Bu Dewi di lapangan? Kalau misalnya mulai pekerjaan sih memang agak lama Bu karena dari desa terdekat itu ke lokasi itu untuk naik materialnya karena medannya jelek Bu. Oke. Dia ke pegunungan itu 1 jam Bu. Oke. Jadi kalau misalnya kendala cuaca hujan, material nggak bisa naik Bu. Jadi kami agak terlambat. Oke. Sedikit tapi untuk pembangunan bisa tercapai insya Allah. Iya, berarti aksesnya ya Bu ya, aksesnya medannya agak berat ya Bu Dewi ya. Bu Dewi, tapi untuk pelaksanaannya sendiri untuk tahap 2 berarti yakin nggak untuk tepat waktu Bu, sesuai dengan kurva S? Insya Allah Bu. Kalau untuk sekarang ini kan untuk pencairan sekarang dari target yang kita harapkan itu sudah lebih Bu. Oke. Untuk yang selanjutnya yang mudah-mudahan berjalan baik. Oke, berarti nggak masalah ya, Bu. Berarti tadi kan Ibu kan udah hari kedua nih, udah dapat peningkatan pengadaan di tingkat masyarakat sama keuangan, berarti udah nggak masalah ya Bu untuk LPJ administrasi ya Bu ya? Sudah paham ya Bu, sudah persepsinya sama ya Bu dengan narasumber? Ya Bu. Sudah ya? Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya lanjut ke Jawa Tengah nih dari Kabupaten Purbalingga. Bapak Asep Susanto, ada Bapak Asep? Selamat siang Bu. Siang, Pak Asep. Iya, bisa dijelaskan nggak Pak Asep progresnya di desa wilayah dampingan Bapak? Bapak TFF baru atau sebelumnya sudah pernah jadi TFL Pak di program yang sama? Kalau di program Sandes baru tahun ini Bu. Oh baru, sebelumnya? Sanimas? Di program berbeda Bu. Sanitasi? Atau? Irigasi. Oh irigasi, oke. Berarti SDA ya. Ya Pak Asep bisa dijelaskan nggak Pak progres Bapak sekarang di lapangan seperti apa? Ada kendala nggak? Untuk progres kita sudah sampai 50% Bu, 2 desa. Oke, 50%. Ya, rata-rata 15 unit sama 14 unit sudah jadi. Sudah jadi. Berarti sebentar lagi komisioning. Untuk komisioning sudah Bu. Oh sudah ya, sudah dilakukan ya. Ya. Kendalanya Pak? Kemarin di awal di salah satu desa di Kalitinggar memang tenaga Bu. Tenaga. Oh, tidak tersedia tenaga kerja ya? Betul, yang di desa kurang karena berbarengan dengan program lain. Terus gimana Pak mensiasati tenaga kerjanya nggak ada? Menunggu berarti gantian? Dulu setempat mau pakai dari luar desa, Ya. tapi ke belakang sudah dihandle desa semua. Berarti ada dong di desanya ya? Nggak masalah? Ada. Tidak masalah Bu. Berarti permasalahannya hanya tenaga kerja saja ya? Outputnya sendiri berapa Pak Asep? Gimana Bu? Outputnya sendiri di wilayah Pak Asep?
Outputnya dapat berapa unit? Untuk Ah, kita 35 unit yang satu, yang satu bisa lagi 39. Berapa jiwa, Pak? Berapa jiwa? Gimana, Bu? Berapa jiwa? 133 jiwa. 133 jiwa ya. Oke, makasih ya Pak Asep. Ini berarti daerahnya ini ya, Bu Sanca atau Pak Adit ya? Betul. Pak Adit atau Bu Sanca? PPK-nya Pak? Pak Adit ya? Oh, oke, makasih Pak Asep. Saya masuk ke Kebumen sekarang. Ibu Nida Adianingrum, ada nggak nih? Ini ada yang nggak masuk nggak sih? Ada yang nggak masuk nggak sih, Mas? Lengkap ya? Di sini. Iya, Ibu Nida ada dari Kabupaten Kebumen. Ada? Oke. Iya, Ibu Bu Nida bisa di-unmute, Bu Nida. Ada videonya nggak? Ada ya? Nggak bisa dari hostnya di-unmute. Bu Nida, ada Bu Nida? Yang mana sih orangnya Bu Nida nih? Bu Nida. Kayaknya nggak denger ya? Bu Nida. Nah, Ibu lagi bengong ya, Bu? Bu Nida jangan bengong ya, Bu Nida. Bu Nida, bisa diceritain nggak progres dampingannya sekarang gimana di Kabupaten Kebumen? Dengar nggak Bu Nida? Pencarian tahap 3 untuk kelas 1. Putus-putus ya. Bu Nida ini nyalain Zoom-nya barengan ya? Iya, jadi kita harus lompat ya. Iya, mungkin ada semuanya di mute ya, kecuali Bu Nida ya. Oke, Bu Nida, silakan Bu Nida. Bisa dijelaskan Bu progresnya di lapangan, ada kendala apa? Gimana Bu Nida? Ya, Bu Nida bisa dijelaskan progres di lapangan Ibu seperti apa? Terus ada kendala nggak? Eko ya. Gimana Bu? Putus-putus Bu. Pencairan tahap 3, kan cuma 2 tahap Bu. Oh, RPDB ya. 3 ya. Progres di lapangannya gimana? Progres di lapangannya gimana? Pernah ke lapangan nggak? Serius dong, Pak. Hah? Gimana? 16. Bangunan atas dan bangunan bawah. Tangki septik dan toiletnya. Outputnya berapa Bu di satu lokasi? 35 ya, unit. Berapa kakak atau berapa jiwa Bu? Gimana? Iya, desa dampingan Ibu. Ibu dampingin berapa desa? 159. Oh, oke. Ada nggak di Bapak Ibu sini yang
untuk unitnya atau kakaknya tidak terpenuhi 35 atau setara 125 jiwa. Ada nggak dari Purbalingga? Saya coba tanya dari Purbalingga, ada nggak yang outputnya tidak mencapai 35? Ibu? Ada? Nggak ada ya? Mencapai semua ya berarti ya untuk yang Purbalingga ya. Kalau yang dari Kebumen? Rata-rata semua 35 berarti? Oh, ada yang 40. Perasaan tahun kemarin kayaknya ada yang 50 ya? Turun ya? Atau semakin mahal ya daerahnya ya? Di Jawa Tengah? Untuk Kabupaten Kaur ada nggak yang tidak mencapai 35? Gimana? Ada yang tidak mencapai, Pak? Berapa, Pak? Mencapai rata-rata 35 atau lebih? 45 lebih. Berapa? Lebihnya berapa, Pak? 40? Ada yang 40. 50 ada, Pak? 40. Maksimal 40. Oke, berarti ini mencapai semua ya. Untuk Kabupaten Muara Enim, ada yang nggak mencapai? Oke, semuanya untuk yang semua desa? Oke, semuanya rata-rata 35 ya? Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya dilihat dari daerahnya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang masalah baik secara teknis ya, output dan semuanya tinggal implementasinya ya di lapangan atau kesesuaiannya sama nanti administrasinya ya untuk yang Kabupaten Muara Enim, Kaur, Purbalingga dan Kebumen. Baik, mungkin tadi saya nanya untuk masing-masing progres untuk mengetahui permasalahan-permasalahan atau kalau misalnya ada yang mau didiskusikan ya Bapak Ibu sekalian ya tentang masalah-masalah di lapangan sebelum saya masuk ke bahan tayang untuk ke KPP. Jadi nanti prinsipnya di KPP ini adalah pendampingan Bapak Ibu sekalian nanti ke masyarakat untuk KPP ini. Jadi ini next, ini ya bantainya ya. Jadi kenapa sih poin utama kita mempelajari atau kenapa harus belajar operasional pemeliharaan, kemudian harus melakukan pembentukan KPP, padahal kan ini yang dibangun rata-rata adalah individu ya, individu dan pasti itu akan otomatis si penerima manfaatnya akan memelihara. Jadi intinya kalau pembelajaran kita kali ini Bapak Ibu nanti paham nanti untuk membantu masyarakat karena kan Bapak Ibu sendiri tahu ya bahwa nanti masyarakat penerima manfaat ini kan di daerah-daerah remote ya Bapak Ibu ya, MBR mungkin yang masih belum paham apalagi ini barang baru untuk tangki septik yang kedap. Dia taunya tangki septik ya udah seperti yang cubluk-cubluk sebelum dibangun. Jadi itu yang mungkin harus memberikan pemahaman kepada nanti si penerima manfaat atau KPP. Kemudian yang kedua tujuannya ini bagaimana sih nanti pengelolaan kelembagaannya KPP itu yang harus dipahami nanti oleh Bapak Ibu semua. Lanjut, ini saya nggak pegang. Nah ini kenapa outputnya jadi kita mau bahwa sebelum Bapak Ibu nanti setelah fisik terbangun, kemudian sebelum kontrak selesai, salah satu output Bapak Ibu ini tertuang dalam juknis nih, intinya bisa membuat draft SOP operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi yang terbangun. SOP itu apa sih? Jadi SOP-nya itu intinya tidak perlu terlalu rumit, jadi intinya membuat SOP itu yang mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Ya kalau bisa itu
banyak gambar, tidak terlalu perlu banyak tulisan atau kata-kata, sehingga kan apalagi itu masyarakat MBR, kalau bisa tuh kayak sebagai PHBS ya, misalnya kayak publikasi-publikasi ditempel-tempel untuk stiker-stiker untuk OP. Jadi apa yang kita bangun nanti dapat terpelihara, apalagi masalah pengurasan. Di sana kan ada proses untuk di tangki septiknya, ada proses untuk pengolahan. Nah, itu kan yang harus mungkin masyarakat sekitar belum paham ya untuk memeliharanya. Kemudian ini kan kemarin membentuk KPP ya, sudah ada draft struktur organisasi dan tata kelola, kemudian memiliki rencana kerja, penguatan dan pengorganisasian pemanfaatan. Prinsipnya gini, kenapa KPP ini dibuat atau dibentuk untuk pengelola? Jadi prinsipnya adalah bahwa nanti KPP ini sebagai wadah kalau misalnya ada masyarakat sekitarnya atau di sekitar penerima manfaat mau menduplikasi atau mereplikasi bangunan yang sejenis. Karena kan ini kan barang baru nih untuk tangki septik yang sesuai standar ya. Semua orang juga sudah dengar tangki septik. Tapi yang dipahami tangki septik ya udah tangki septik yang ada di rumah-rumah itu yang tidak kedap, yang jarang disedot, itu justru malah tangki septik yang gak sesuai untuk peruntukannya. Nah, itu kan dengan dibangunkannya pilot ada 35 kakak kita bangunkan tangki septik yang kedap sesuai dengan SNI, itu nanti akan menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Jadi fungsi KPP adalah untuk nanti menjadi wadah apabila ada program lain nanti sejenis atau nanti secara mandiri si masyarakatnya mau menduplikasi atau mereplikasi bangunan khususnya untuk yang tangki septik individual. Seperti apa sih bangunnya? Nah, itu yang perlu dipelajari. Jadi si KPP ini harus paham, ibaratnya gambar-gambar nih nanti jangan pelit ya. Jadi gambar-gambar ini nanti dikasih masyarakat. Jadi untuk bisa dipelajari masyarakat seperti apa desainnya dan juknisnya kalau misalnya itu diinfokan aja seperti apa. Jadi biar tahu. Kemudian yang kedua, kenapa perlu ada iuran? Karena kan ini kita tahu ya, ya mungkin daerah remote ya, kita kan mendesain sebenarnya untuk tangki septik itu memang agak besar, itu didesain mungkin 3-5 tahun. Tapi kita menyarankan untuk penuhnya ya, karena kan dia kedap ya secara black water ya, atau dari kamar mandi, meskipun grey waternya atau dari cuciannya itu masuk ke sumur resapan. Jadi kita desain itu memang 3-5 tahun kalau mengikuti hitungan desain dari Juknis. Tapi kita nanti akan menyarankan secara SOP kalau bisa ini harus disedot 2-3 tahun. Itu idealnya seperti itu. Jadi kita jangan nunggu sampai full, penuh, tidak berfungsi, nanti pengolahan biologi yang ada di tangki septik baru disedot, itu jangan. Jadi nanti harus dibuat SOP 2-3 tahun. Seperti itu. Next. Nah, ini struktur organisasinya mungkin sama ya, sama struktur organisasi pembentukan KPP yang lain. Intinya ini ada ketua, kemudian ada bendahara karena akan mengolah uang ya untuk iuran, kemudian ada seksi usaha dana, kemudian seksi OP dan seksi kesehatan. Ini sama dengan program lain. 3. Nah, ini yang peran pengurus KPP nantinya. Jadi mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang telah dibuat. Jadi mungkin nanti suka ada dana desa kan, dana desa kadang-kadang kan kalau di desa itu ada dana desa yang peruntukannya untuk sanitasi, tapi bingung untuk membuat seperti apa nih nantinya nih untuk penanganan sanitasinya. Jadi nanti bisa diarahkan untuk ke KPP ini, jadi bisa tadi ke duplikasi atau sumber-sumber dana yang lainnya. Terus dapat menjamin kepentingan pengguna, kemudian mencairkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi. Jadi maksudnya dia tahu pada saat ini mampet nih penerima manfaat, dia sudah tahu SOP nanti untuk penyedotan seperti apa, pemeliharaan seperti apa, itu yang harus sebagai
tugas tanggung jawab TFL nanti untuk menyiapkan si KPP ini untuk siap nanti untuk ke paskanya. Nah, kemudian mampu melakukan hubungan kerja yang tadi saya bilang dengan lembaga lain, mampu menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan. Next. Nah, next aja nih, next aja. Nah, ini kan ada tujuan dari operasional dan pemeliharaan nih. Nah, kalau bisa dilihat dari bahan tayang, jadi intinya melakukan tujuan operasional ini melakukan pemantauan secara rutin dan berkala. Jadi untuk mengetahui kondisi prasarana dan sarana berjalan baik, apalagi kalau misalnya beberapa daerah ada yang komunal. Komunal di sini maksudnya tangki septiknya komunal 2 sampai 5 ya, minimal 2 atau 5 atau 10 KK. Itu kemungkinan ada. Cuma tadi saya lihat di sini kalau rata-rata 35 kayaknya nggak ada yang komunal ya. Saya kurang tahu tadi informasinya. Nah, apalagi itu harus benar-benar dicek dan tahu misalnya nanti kalau ada kerusakan di grease trap atau di di dalam tangki septiknya itu harus melakukan apa. Nah, terus harus melakukan rehabilitasi secara tepat. Jadi waktunya kapan itu dilaksanakan itu juga harus tahu. Nah, melakukan pemeliharaan sesuai dengan SOP. Jadi SOP itu ya yang tadi saya informasikan. Kemudian menginformasikan penggunaan pemeliharaan di papan informasi. Jadi buat SOP yang paling sederhana, apalagi ini di desa-desa paling remote. Jadi jangan buat SOP yang sulit dimengerti atau menggunakan bahasa-bahasa yang istilah-istilah. Kalau bisa ya kalau memang di daerah tersebut pakai bahasa daerah ya silahkan pakai bahasa daerah, tidak perlu gunakan kata-kata SOP. Mungkin mereka juga nggak paham ya standar operasional prosedurnya kayak gimana, mereka nggak paham, pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa, jadi yang mudah dimengerti. Apalagi yang nerima program ini kan kita ada lansia, kemudian banyak juga mungkin yang tidak paham, mungkin yang tidak bisa membaca tulis kali ya, banyak karena ini daerah-daerah remote banget meskipun di Jawa saja remote. Jadi coba gunakan kalau bisa kayak gambar-gambar untuk nanti membuat SOP jadi mudah dipahami. Ya, next. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa tangki septik kita diperuntukkan hanya black water ya, yang berasal dari kloset. Jadi black water itu apa nih? Kayaknya pemberdayaan yang teknik juga agak masih belum paham. Jadi kan limbah kita nih ada black water, ada grey water. Kalau black water itu berasal dari tinja dari toilet. Sedangkan grey water itu dari tempat cuci piring, kemudian air mandi, bilasan yang tidak masuk ke dalam leher angsa ya untuk toilet yang masuk ke tangki septik dari kloset itu. Nah, itu yang disebut dari black water. Jadi jangan dimasukkan grey waternya atau bekas cuci, mandi, kemudian sabun, air bilas itu masuk ke tangki septik karena nanti menyebabkan akan penuh, akan cepat jenuh. Jadi memang peruntukannya hanya untuk black water ya. Nanti mohon diinformasikan ke KPP. Nah, baru nanti grey water ini diapain? Makanya kan Bapak Ibu sekalian selain tangki septik, bangun juga sumur resapan ya. Kalau bisa dilihat di gambar tuh ya, ada sumur resapan. Jadi dialirkan, makanya coba dicek desain Bapak Ibu sekalian ya, harusnya sudah benar. Jadi yang grey water langsung masuk ke sumur resapan, nggak boleh masuk ke tangki septik karena nanti takutnya jenuh, apalagi itu kan kedap ya tangki septik yang sesuai. Nah, nanti mudah-mudahan commissioning testnya ada tes kebocoran ya. Kalau misalnya ada yang masih bocor, itu berarti tidak sesuai dengan spesifikasi tangki septiknya yang tidak layak. Karena kan selama ini persepsi orang Indonesia kalau kita nggak nyedot itu hebat tangki septik kita, padahal itu yang tidak sehat. Semakin lama nggak nyedot itu dianggap hebat, maksudnya tidak melakukan penyedotan, padahal mereka bocor ke bawah, padahal mereka tidak tahu bahwa kalau yang bocor itu pasti mencemari air sumber tanah, air bakunya, apalagi yang menggunakan air tanah atau yang masih menggunakan pompa.
Justru yang sehat adalah yang kedap. Jadi kenapa kita benar-benar, apalagi ini daerah remote ya, mungkin transportasi aja juga udah susah ngambil untuk melakukan penyedotan. Jadi makanya dibuat dengan kapasitas untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi memang ini PR kita bersama. Kalau misalnya ini sudah, kan ada lumpur-lumpur tinja, ini harus diapakan. Nah ini harus ada apakah nanti bisa dijadikan pupuk atau apa. Nah ini yang mungkin masih dalam tahap penelitian bisa atau tidak langsung jadi pupuk, karena kan itu daerahnya remote banget ya. Nah kalau dilihat tadi kan ada grey ya. Nah di sini untuk yang kedua, nah tadi kan kenapa tidak boleh masuk ke tangki, jadi hindari semua bahan beracun atau B3. Jadi seperti deterjen, pemutih itu nggak boleh tuh masuk tangki septik kita. Untuk desain untuk yang sandes ya, karena tidak diperuntukkan untuk itu. Nah itu seperti cat, thinner, busa, karena apa? Nanti tidak mengoptimalkan, kan dia ada, kalau Bapak Ibu sekalian kan kemarin pakai apa? Botol bekas aqua ya. Nah itu tuh fungsinya adalah untuk tumbuhnya mikroba, untuk memakan si bakteri yang si tinja tersebut. Jadi dia biar bisa terurai, tidak terlalu banyak dan menumpuk. Makanya nggak boleh ada B3 seperti cat, thinner, pemutih itu masuk ke dalam tangki septik karena bisa membunuh bakteri. Nah di situ juga kayak sisa-sisa makanan kan kadang-kadang, makanya kenapa ada grease trap tuh ya. Nanti itu memang harus benar-benar hanya black water, nggak boleh ada sisa makanan, potongan kain, sampah itu masuk ke saluran pembukaan. Nah itu yang nggak boleh kalau untuk pemeliharaannya. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah air hujan. Air hujan sih nggak masalah ya, maksudnya secara dia tidak mengandung apapun, tapi nanti akan cepat penuh sehingga kapasitasnya nanti akan cepat, dia tidak nyampe 3 tahun atau 5 tahun udah keburu tidak bisa istilah udah keburu penuh. Jadi kan kasihan tuh pemeliharaannya harus cepat disedot, jadinya harusnya 3 tahun mungkin setahun harus disedot. Nah yang paling penting kan ada bug control nih atau grease trap lah. Grease trap ini harus sering dicek karena pasti suka ada sampah. Takutnya mohon maaf kayak di toilet itu kan suka naro pembalut-pembalut ya, wanita takutnya dimasukkan ke situ. Nah itu yang akan mengganggu proses di tangki septik. Nah kemudian sebenarnya pemeriksaan kondisi air limbah sih untuk melihat apakah ini sama aja apa enggak sih. Kan sebenarnya fungsinya kita membangun tangki septik ya, untuk membangun toilet tuh tangki septik untuk memperbaiki sanitasi lah ya di daerah-daerah remote itu, biar untuk kan ini pencegahan stunting ya, semua batita-batita untuk pencegahan. Jadi kalau misalnya sama aja, kan biasanya stunting itu karena sarana sanitasi yang kurang baik, dia mencemari air, kemudian airnya dikonsumsi, makanya banyak anak-anak yang stunting atau tidak tumbuh tidak semestinya. Nah itu yang kita hindari karena cukup tinggi kan di Indonesia, makanya kalau kita bangun kemudian sama aja mencemari, berarti sia-sia ibaratnya pencegahan untuk penanganan stunting. Jadi memang harus sesuai untuk secara teknis. Coba di next. Nah tadi tangki septiknya. Sekarang kalau pemeliharaan toiletnya harus ngapain sih? Ini mah standar, semua tahu. Pokoknya toilet itu harus selalu bersih dan kering. Kemudian nggak boleh ada sampah, tidak boleh ada genangan air di sekitar toilet. Terus ruang toilet juga dalam keadaan baik. Kemudian tempat duduk, kan karena ada yang duduk ya untuk lansia atau yang disabilitas. Karena kita bangun juga fungsinya salah satu target kita adalah disabilitas yang di masyarakat itu harus diinformasikan harus selalu bersih dan tidak ada kotoran, kemudian tersedia air bersih, itu yang penting. Kalau ini standar, cuma kalau menurut Bapak Ibu ini hal yang standar untuk dilakukan, tapi belum tentu masyarakat di lapangan ini paham. Apalagi yang Bapak bantu, saya yakin Bapak tuh kadang-kadang terenyuh pada saat membangun di lapangan karena mereka benar-benar butuh. Mereka aja mungkin
jarang orang ke sana karena aksesnya susah. Pada saat dibangun ini amat sangat bersyukur gitu. Makanya inilah yang harus Bapak transfer sebagai TFL sebelum kontraknya berakhir kepada masyarakat, dibuat SOP sesederhana mungkin. Jadi buatlah dengan gambar-gambar atau dengan bahasa daerah mereka, apalagi ini banyak lansia, orang-orang disabilitas. Jadi bagaimana yang bisa diakses. Sebenarnya ini sederhana, tapi mereka amat sangat penting. Gimana nih cara merawat, mereka nggak akan tahu. Makanya pentingnya kenapa ada materi OP ini adalah untuk mentransfer apa yang harus dirawat atau dipelihara ke masyarakat atau nanti ke KPP. Next lagi. Nah, ini sebenarnya tantangan. Waktu pengurasan, ini tadi kan saya bilang 2-3 tahun. Idealnya tangki septik itu 2-3 tahun harus dikuras. Jadi kalau lebih dari itu ya, kalau di rumah-rumah ini nih, itu dianggap tidak layak tangki septik, berarti bocor bawahnya, udah ke dalam dia, udah tercampur dengan air tanah. Harusnya kan kedap. Nah, itu harus 2-3 tahun. Dan memang secara berkala idealnya tangki septik itu harus dicek lumpurnya secara 6-12 bulan untuk mengetahui pengelolaannya itu optimal atau tidak. Jadi harus diinformasikan. Tapi memang ini tantangan. Bu, boro-boro ini mau dikuras, mereka aja nggak ada lapangan IPLT, kemudian transportasi aja susah. Nah iya, inilah PR kita, maksudnya ini yang harus Bapak koordinasikan ke Pemda juga. Jadi fungsinya Pemda dilibatkan di sini. Jadi tidak hanya ke masyarakat. Jadi pada saat nanti Pemda, ini kan program bersama ya untuk stunting ini, bukan programnya pusat, bukan programnya balai, bukan pekerjaan TFL, tapi ini untuk penanganan bersama. Jadi ini yang harus dikomunikasikan, bagaimana sarana yang dibangun ini bisa berkelanjutan. Itu yang harus dikomunikasikan nanti ke kabupaten kota. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini Pak, nanti ini berlaku di 500 kabupaten kota, dan nanti itu ke daerah-daerah remote yang mungkin kadang-kadang orang juga jarang ke sana. Makanya kalau misalnya kita tidak tuntaskan di sana, kasihan gitu. Jadi memang harus dikomunikasikan ke Pemda juga. Jadi nggak boleh los nih. Tetap ada benang merah, Pemda ini harus tahu, harus dilaporkan untuk kegiatan ini, apalagi untuk paskanya. Setidaknya pemerintah daerah setempat ya. Nah ini kalau pengurasan memang dilakukan jasa penyedotan, ini yang jadi PR kita sih, gimana di daerah-daerah remote ini kita ngelakuin penyedotan. Apakah kan nggak mungkin ya, kadang-kadang untuk mobil masuk aja agak susah. Kemudian harus apakah menggunakan motor tinja yang penyedotan, ini yang berarti kan harus diidentifikasi fasilitas-fasilitas ini. Nah kemudian karena penyedotan itu melalui lubang kontrol tangki septik, itu diperhatikan Pak, jangan sampai mati total atau tidak bisa diangkat pada saat commissioning test. Kalau misalnya tidak bisa atau tidak mudah diangkat, itu nanti akan menyusahkan pada saat penyedotan. Jadi dicek nanti untuk lubang kontrolnya. Kemudian ini sama lah, untuk ini kayaknya hanya dibaca aja. Nah lanjut. Nah ini aspek utamanya kalau OP. Tadi kan pertama harus tersedia pedoman atau SOP yang tadi saya bilang. Kemudian penyuluhan dananya mau disepakati iurannya seperti apa. Fungsinya apa iuran? Nanti kalau misalnya penyedotan jadi tidak terlalu besar. Jadi bisa dimulai iuran meskipun nanti dilakukan penyedotannya 2-3 tahun. Jadi istilahnya seperti nabung KPP ini ya untuk penerima manfaatnya. Kemudian dilakukan pengecekan fasilitas, ada harian, mingguan seperti Gristep ya. Itu mungkin harus harian karena takutnya ada sampah. Kemudian mingguan, bulanan, semester, tahunan. Semester sama tahunan ini sebenarnya lebih ke kualitas
Jadi apa namanya, memang ini berat, mungkin ini buka fungsi Pemda ya. Jadi untuk melihat nanti kalau pengecekan penurunan angka stunting, jadi nanti bisa dilihat. Ya, lanjut. Nah ini non teknis nih ya. Kemampuan non teknis yang dimiliki. Intinya hanya 4 yang Bapak nanti ajarin. Jadi ini tugas Bapak Ibu sekalian pendampingan nanti ke KPP. Tugasnya apa sih Bapak yang harus dikuatkan di KPP? Pertama, pengelolaan keuangan. Kalau ada iuran, ya kan, tadi data penerima manfaatnya siapa aja, itu harus tahu. Jangan-jangan KPP nggak tahu penerima manfaatnya siapa. Terus partisipasi masyarakatnya seperti apa, dan penyuluhan-penyuluhan, itulah yang PHBS. Lanjut. Nah ini pemeliharaan. Lanjut. Nih, inilah contoh gambaran-gambaran nih ya. Kalau misalnya pemeliharaan, kalau kan bangunannya sederhana ya, paling ini yang harus dicek nih kayak grease trap. Ini harusnya minimal itu dilakukan 1 kali dalam 3 hari untuk grease trap. Kan lihat ya, problemnya apa sih? Nah ini karena banyak lemak apung, endapan lemak, bau, atau ini mungkin karena dari grey waternya itu masuk nih ke sini, tidak dialirkan ke sumur resapan. Jadi kondisinya seperti ini permasalahan. Jadi memang harus sering bersihkan. Pakai saringan aja. Jadi KPP-nya diarahkan beli saringan itu khusus untuk membersihkan si grease trap ini. Nah ini tuh wajib tutup, harus rapat tadi, menghindari air hujan. Lanjut. Tadi kayaknya untuk tata cara perawatan ini udah udah saya jelaskan ya. Jadi intinya lah kedisiplinan perawatan. Jadi kalau semakin tidak disiplin, nanti penerima manfaatnya semakin jangka waktu untuk umur guna si tangki septik itu akan semakin cepat kalau memang tidak disiplin untuk yang membersihkan. Ya lanjut. Masih ada yang keluar ya suaranya ya? Nah yang terakhir sebenarnya intinya bisa memang untuk peruntukannya, jadinya untuk tangki septik untuk black water, tadi untuk tinja, grey water langsung masuk ke drainase atau sumur resapan. Jadi sebenarnya seperti itu. Lanjut. Nah sebenarnya materi OP ini sangat amat sederhana sih sebenarnya, tapi ini paling penting kalau memang Bapak Ibu, dan ini paling banyak dilupakan oleh Bapak Ibu untuk disampaikan ke masyarakat, padahal ini hal yang sangat penting. Intinya SOP harus terbentuk sebelum Bapak Ibu selesai kontrak. SOP untuk para pengguna seperti apa, nanti banyak koordinasi ya sama advisorinya atau faskapnya untuk nanti gimana nih SOP yang paling sederhana untuk pelaksanaan di lapangan. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan, silahkan bertanya apa aja dan tentang permasalahan atau di lapangan atau materi-materi yang belum jelas sebelumnya. Saya buka opsi di sini, mumpung Bapak Ibu ketemu dengan narasumber. Jadi masalah-masalah apa yang di lapangan kami persilahkan untuk coba didiskusikan. Di luar OP juga bisa. Masalah-masalah kami persilahkan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung unmute aja. Dia mau bertanya nggak tuh? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Dari mana nih? Ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Pak, sebutin nama sama dari mana ya Pak? Soalnya saya nggak bisa ngeliat Bapak.
Mungkin yang nggak bertanya di unmute dulu ya. Khusus Pak Yuliansa aja ya. Ya silakan Pak Yuliansa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Mohon petunjukkan arahan untuk keberlanjutan KPP sih Bu. Karena kan untuk sistem penyedotan Bu, mungkin dari lahan, terus dari yang jelas kita harus ada ini kan Bu, operasional untuk penyedotan itu Bu. Ya. Di anggaran itu kita anggaran untuk mesin penyedotan Bu, untuk keberlanjutan KPP-nya Bu. Iya. Oke, menanyakan mengenai penyedotan. Bapak Yuliansah nanya, Pak Larapin nelpon saya nih. Iya, sehati ya. Ya, jadi kalau misalnya penyedotan, ini sebenarnya masalah kita bersama Pak. Kita akuin bahwa ini bukan hal yang tidak cukup mudah untuk di lapangan, apalagi ternyata di lapangan ini kota kabupaten yang kita bangun ini banyak yang tidak memiliki IPLT. Terus yang kedua, ada mungkin IPLT tapi tidak berfungsi. Itu memang tantangan kita Pak. Makanya memang nanti untuk penyedotan ini memang harus dikomunikasikan, tidak boleh di tingkat KPP saja. Jadi ini memang harus komunikasikan dengan pemerintah daerah. Nggak apa-apa, ini nanti akan menjadi isu. Bapak bisa sampaikan nanti ke Pak Larap sebagai PPK masukan-masukan teknis yang nanti akan disampaikan. Kalau memang Bapak ada pendampingan atau melalui Faskap nanti berdiskusi dengan paskanya nanti dengan kabupaten kota, itu harus kita sampaikan. Pak, ini kita bangun dan ini kapasitasnya hanya sampai 3-5 tahun. Itu harus terinformasikan. Jadi pertama itu harus terinformasikan. Karena nanti takutnya berpikir Pemda itu ya udah tuntas di situ, itu bukan permasalahan kita. Nah, kalau Bapak nanti itu nggak tersampaikan, itu salah di Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping. Karena kan Pemdanya juga nggak paham. Ternyata ini kapasitas 3-5 tahun. Jadi ini harus dipikirkan oleh Pemdanya, harus disedot. Nah, yang kedua, memang ini kelemahan di Juknis kita Pak. Untuk pasca, kita ini belum memikirkan secara teknisnya mau diapakan nih. Apalagi ini kan daerahnya remote. Kayaknya terlalu bikin effort besar banget kalau kita mengambil kemudian kita bawa ke kota, itu effortnya banyak, biayanya banyak. Gimana bisa dituntaskan di sana? Ini memang menjadi PR bersama. Nggak apa-apa nanti kalau Bapak Ibu sekalian, karena banyak di lapangan, sering di lapangan, kalau ada masukan-masukan teknis silakan sampaikan ke advisorinya, sebaiknya kayak gini, apakah kita manfaatkan itu sebagai pupuk nanti kalau sudah penuh untuk penyedotannya, kan karena di sana masih banyak kebun ya, daerah-daerah remote ya, tapi sebaiknya digunakan di tanaman non pangan ya, karena memang masih ada perdebatan kalau ini digunakan di tanaman pangan yang langsung dikonsumsi. Jadi seperti tanaman produktif itu mungkin bisa dikeringkan terlebih dahulu Pak, untuk lumpurnya, baru dijadikan pupuk. Itulah ide-ide seperti itu Pak yang harus nanti dipikirkan, tapi harus dikomunikasikan juga ke kabupaten kota, alternatif nanti didiskusikan untuk informasi itu bahwa kita penyedotan ini harus Pemda lakukan, harus, karena sebagai pembina ya, Pemda mau nggak mau harus sebagai pembina 3-5 tahun itu maksimal. Seperti itu ya Pak Yuliansa ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Apapun selain OP permasalahan. Karena Bapak Ibu sekalian kan ini agak berbeda nih dengan TFL sebelumnya, bahwa melakukan pelatihan tatap muka, bisa diskusi langsung. Nah ini kan hanya lewat daring ya, maksudnya kesempatannya untuk penyamaan persepsi berbeda nih. Jangan-jangan apa yang dibaca di Juknis persepsinya berbeda dengan yang seharusnya. Dan ini harus banyak komunikasi dengan advisory ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan dianggap advisory itu sebagai
auditor atau apa, ini sebagai tim loh advisory ini. Jadi apapun itu, Faskap, TFL ini menjadi satu tim, jadi bukan tim yang berbeda. Ya. Atau jangan-jangan banyak RKM yang nggak dikasih ke advisory ya untuk dicek ya, RAB-nya ya, untuk kesesuaiannya ya, Pak Alfi, ya Pak ya, di Muara Enim ya, Pak Yuliansa ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, RAB udah koordinasi nggak dengan advisory Pak? Kemarin saya udah minta Pak Larap. Hah? Udah ya? Udah clear ya? Udah clear ya? Nah, iya, jadi satu tim, jadi saling evaluasi. Kalau ada yang ketidaksesuaian, bisa saling membantu. Jangan sampai, kenapa fungsinya advisory, kita nggak mau nanti pada saat audit atau apa, itu pemahamannya berbeda gitu, malah tidak sesuai dengan juknis gitu. Jadi lebih baik pada saat pelaksanaan harus sering didiskusikan dengan advisory. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya apapun nggak apa-apa mengenai program ini kalau ada hambatan-hambatan. Atau sudah cukup jelas nih? Atau nanti saya yang nanya nih? Jangan-jangan pada ngantuk lagi. Pada videonya nyala kan ya? Nyala ya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Oh, mau nanya. Baru saya mau nanya. Ya silakan Pak, sebutin Pak. Oh, Bapak Solihin ya. Silakan Pak. Ya. Seperti yang kami kan itu tadi, bahwa itu untuk anggota KPP yang dapat bantuan itu ada iurannya, itu berapa, yang penting ada iurannya. Apa wajib atau sukarela atau gimana Bu? Oke, Pak Solihin menanyakan. Iya. Ya. Untuk Pak Solihin, untuk penentuan iuran ini disepakati aja Pak. Per bulannya mau berapa? Sebaiknya disepakati biar sama gitu. Jadi biar tidak masing-masing berbeda, yang satu 5.000, yang satu 15.000, kecuali memang nanti disepakati 5.000, ternyata ada yang mau bayar 20.000, itu masalah lain. Jadi disepakati batas minimalnya sebaiknya Pak. Jadi memang untuk kesepakatan bersama pada saat nanti ada penyedotan atau pemeliharaan 3 tahun, ibaratnya kayak nabung Pak. Nanti kalau sewaktu-waktu memang harus disedot, atau nanti ada masalah harus, atau ada dikembangkan, tadi maksudnya dikembangkan, oh lumpurnya ini nanti kita akan keringkan untuk ke pupuk. Jadi itu kan kalau ada lembaga tidak masing-masing Pak, jadi memang ada wadahnya seperti itu Pak Solihin ya. Jadi disepakati ya Pak minimumnya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya di luar OP juga kami persilahkan. Silakan. Atau sudah cukup jelas ya? Berarti untuk Sandes ini kayaknya nggak ada masalah ya di lapangan ya. Mudah-mudahan pelaksanaannya di lapangan kesesuaian dengan juknis ya. Atau saya yang bertanya nih? Ya, silakan. Silakan Pak, sebutin namanya sama dari kabupaten mana? Ya Bu, terima kasih kesempatannya Bu. Nama saya Evan Masari Lawan dari Kabupaten Kaum. Siapa Pak namanya Pak? Eko deh kayaknya Pak. Siapa? Hah? Ervan. Oh, Bapak Ervan ya, silakan Pak. Ya, ini Bu, ini kan Bu, kita kan menghadapi masyarakat desa kan Ya. banyak karakter. Betul. Nah, sekarang ini kan
kan kalau sekarang masih sudah tekan itu kan kita harus dengan gampang. Nah, nanti kalau kita sudah serah terima, terus mereka merubah bentuk daripada bangunan itu bagaimana? Merubah apa, Pak? Merubah bentuk bangunan, dimodifikasi, apa mereka nanti di... Spesifikasi dirubah? Spesifikasi dirubah? Nah, sudah serah terima, misal. Sudah serah terima? Ya, yang dirubah. Kurang diri atau apa itu besar. Maksudnya komplain gitu. Ininya sudah dibangun, terus misalnya ukuran toiletnya 120 cm, dia minta 160 gitu. Enggak, nanti pas sudah serah terima karena berubah sendiri nah. Ngerubahnya apa, Pak? Contohnya yang dirubah apa, Pak? Di lebar misal. Yang ngelebarin? Maaf Pak Ervan, saya agak kurang menangkap. Ini maksudnya mereka melebarkan sendiri secara swadaya atau dia komplain kurang lebar? Ya, gini Bu, itu kan misal kita udah terbangun kan? Iya. Udah terbangun, ini ukuran 1,2 1,4. Iya. Udah terbangun nih. Sudah dilakukan, ya sudah selesai. Nah. Dilakukan serah terima. Nanti setelah itu lagi diperlebar, misal ukuran jadi 2x2 gitu. Minta mau swadaya. Pakai uang siapa Pak di pelebar ya? Enggak, nanti pas udah serah terima, udah serah terima, mereka ubah sendiri lagi gimana? Oh, maksudnya ngerubah lagi dengan swadaya, maksudnya tapi setelah serah terima. Iya. Serah terima. Prinsipnya gini Pak, prinsipnya pada saat kita bangun nih ya, misalnya 1,2 ya, prinsipnya itu ada tuh Pak ya, ada. Dan sudah serah terima, itu jelas tercantum dalam BA serah terima dari KSM kemudian ke PPK, kan ada serah terima, ini kan modelnya ini serah terima pekerjaan ya Pak ya, kan yang melaksanakan KSM Pak. Kemudian ke PPK sudah. Nah, habis itu PPK melakukan serah terima pengelolaan atau pengelolaan sarana yang terbangun dari PPK ke Pemda lalu ke KPP ya, ke KPP. Nah, itu kan sudah tertuang jelas ya Pak, antara kedua belah pihak sudah melakukan pemeriksaan. Pada saat nantinya dirubah untuk secara spesifikasi, secara desain atau spek ditambahkan, ya itu sebenarnya tidak masalah sih Pak, asal tidak mengurangi sarana prasarana yang kita bangun. Kenapa? Diinfokan saja Pak bahwa apapun uang negara yang disalurkan di masyarakat itu dipertanggungjawabkan dan bakalan diaudit ya Pak Ervan. Jadi diinfokan tidak boleh menghilangkan prasarana-sarana yang sudah dibangun. Ya Pak, spek minimum yang sudah dibangun. Tapi kalau misalnya mau ditambah, misalnya dia mau ditambah aksesoris, dipersilahkan. Tapi pada saat nanti diaudit, kan diaudit nanti sesuai dengan RAB yang terbangun ya Pak ya. Nah itu harus ada, tidak boleh dihilangkan. Kecuali force major, misalnya kena banjir, gempa bumi, seperti itu Pak Ervan. Jadi diberikan pengertian. Khawatir kalau misalnya dihilangkan, misalnya dirobohkan ya atau dihancurkan, nah itu nanti akan jadi temuan, nanti KSM-nya disuruh melakukan pengembalian Pak Ervan, seperti itu ya. Jadi mohon nanti pada saat BA serah terima antara KSM ke PPK pekerjaan, dicek benar-benar item-item yang dibangun, jadi memang benar-benar sesuai dengan RAB, seperti itu Pak Ervan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Pak Yuliansa lagi. Temannya kemana Pak Yuliansa? Oh, kok kenapa nggak berani ngomong? Pak Yuliansa? Hah? Lagi makan. Oh, mabar. Oh, saya dengarnya makan ya. Ya, silakan Pak Yuliansa. Ya, sama kejadian yang kayak di Kabupaten Kawasan Ibu, yang perubahannya itu Bu. Iya. Kalau
Jadi prinsipnya gini, pada saat nanti ini memang mereka tidak puas ya dengan hasil yang dibangun, mereka mau swadaya atau mau mengembangkan fasilitas. Jadi gimana? Ya. Jadi intinya pada saat serah terima, mohon dengan dicek atau dikawal banget BA serah terima per item itu harus sesuai dengan RAB. Jadi tidak ada item di RAB yang terlewat. Dan biasanya BA serah terima itu dilengkapi dengan foto-foto. Jadi bukan hanya lembar checklist, jadi ada foto-foto. Jadi dilampirkan foto-foto, Pak. Jadi itu menjadi dasar nanti audit. Memang waktu pada saat kita bangun bentuknya sudah sesuai dengan spek. Pada saat nantinya dirubah, misalnya catnya ya, misalnya dari warna kuning jadi warna biru, itu sebenarnya nggak masalah sih Pak, asal tidak mengurangi spek yang sudah dibangun. Jadi menambah boleh, tapi tidak mengurangi, seperti itu. Itu yang harus Bapak sampaikan, karena bagaimanapun ini akan diaudit di lapangan untuk secara volume. Tapi kalau masalah cat, misalnya dari biru ke hijau, hijau ke merah, itu monggo aja. Itu maksudnya tidak terlalu teknis pada saat untuk pengauditan. Intinya diikat pada saat BA serah terima. Jadi benar-benar harus jelas. Saya khawatir kenapa Bapak Ibu sekalian administrasi ini harus bagus di lapangan. Kita ajari administrasi dari kemarin, pengadaan di tingkat masyarakat, kemudian keuangan, itu memang harus benar-benar dilakukan Pak, karena semua uang yang tersalurkan itu benar-benar dipertanggungjawabkan dan benar-benar diperiksa nantinya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Kecuali force major ya, nanti misal kalau ada force major juga, misalnya ada gempa bumi, kemudian ada baru sebulan 2 bulan banjir, nah itu juga harus dibikin BA serah terima oleh PPK-nya. Bahwa terjadi banjir serah terima di wilayah ini, di penerimaan manfaat ini, terus ada foto-fotonya, itu juga harus jelas Pak. Jadi pada saat ada pemeriksa, ada dokumen tersebut, itu nggak menjadi masalah di audit, di auditor, seperti itu. Ada lagi yang mau? Ya silakan. Siapa Pak? Arif. Ya, silakan Pak Arif. Ini Bu, kalau tadi kan waktu setelah terima, mereka melakukan perubahan bentuk atau apapun itu. Nah, gimana kalau saat pelaksanaan seperti sekarang, ada dari beberapa masyarakat itu pengen untuk memperluas, tapi dengan budget yang punya rumah sendiri, apakah boleh atau tidak? Swadaya ya Pak, maksudnya ya pada saat konstruksi diperluas, misalnya kita 120 mau diluaskan jadi 2 meter misalnya ya, diperbolehkan Pak, tapi harus tercatat ya Pak di buku swadaya. Kayaknya kan tadi keuangan udah diajarin ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dalam semua yang swadaya itu semua harus tercatat, jadi jelas mana yang dibangun RAB, oh ternyata harusnya 1,2 secara RAB, lebarnya menjadi 2 meter. Ternyata pas dicek di buku swadaya, ada swadaya yang masuk untuk penambahan material. Nah itu yang harus dimasukkan, diperbolehkan Pak Arif, asal tercatat. Jadi kita tahu track record kenapa bangunan itu melebihi apa yang ada di dalam RAB. Ya Pak Arif ya. Ya, ada lagi yang mau menanyakan apapun? Saya masih buka nih, masih 10 menit lagi saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu kalau ada masalah-masalah di lapangan. Berarti kalau nggak ada, saya anggap sudah clear di lapangan. Ini nggak ada yang mau bertanya lagi? Berarti saya gantian nanya ya, karena masih ada waktu. Saya coba ke Pak Lutfika Kim dari Kabupaten Purbalingga. Bapak Lutfi ada?
Pak Lutfi ada? Ada nggak di monitor, Mas? Pak Lutfi Kakim dari Purbalingga. Pak Lutfi? Atau udah tidur siang nih Pak Lutfi? Dari Kabupaten Purbalingga, TFL Teknik. Atau sudah ini dia? Sudah live? Kayaknya putus Bu. Oh, putus. Dicatat tuh putusnya karena kenapa? Oke, saya. Oh, ada yang mau nanya? Siapa? Silakan Pak. Pada saya mau ngecek yang nggak ada. Dicatat ya, Pak Lutfi Kakim. Ini cuma bukan bertanya sih Bu, tapi saya ada di Pak siapa Pak tadi, maaf Pak, saya nggak. Pak Arif ya, ya silakan Pak Arif. Karena kalau untuk keberlanjutan ini kan di dana desa itu biasanya ada dana investasi. Ya betul. Nah, kalau kita bikin MOU sama desa atau masuk ke dalam OP ya? dianggarkan P kemarin bisa atau enggak? Ah itu. Kalau kita bikin dari MOU ke pihak dinas OPD terkait. Oke. Kalau MOU itu bisa apa tidak? Nah, Pak Arif menanyakan tentang MOU. Itu sangat-sangat diperbolehkan Pak Arif. Makanya ini benar-benar skill pemberdayaan Bapak Ibu sekalian untuk pendekatan ke pemerintah desa, pemerintah setempat. Yang paling terdekat kita anggap pemerintah desa, kemudian Pemda. Nah, ini harus banyak dikomunikasikan karena kan ini sama-sama program pemerintah, program bersama. Tadi saya bilang, jadi bukan program pusat yang mau membangun, tapi memang ini kebutuhan dan memang penanganan bersama. Jadi amat sangat dimungkinkan kalau memang setahu saya di dana desa itu memang ada untuk sanitasi dan diperbolehkan untuk OP. Kalau yang TPS 3R seharusnya ini bisa, makanya coba dibuat MOU, kan dia tidak setahun sekali ya, bisa 2 sampai 3 tahun sekali. Jadi coba nanti dikomunikasikan kalau memang ada potensi untuk dana desa, bisa nggak untuk nanti penyedotan selama 3 tahun sekali itu. Siapa tahu aja bisa. Jadi itu memang keterlibatan dari pemerintah, sebagai bentuk kita mendorong keterlibatan dari pemerintah daerah, seperti itu Pak. Jadi kan kalau sarananya terjaga, Bapak kasih masukan ke pemerintah desa, sarana terjaga yang kita bangun terawat, itu pusat pasti akan nggak segan-segan untuk pasti akan masuk lagi ke program ke desa tersebut atau ke wilayah tersebut. Jadi itu menjadi nilai plus sendiri untuk pemerintah daerah tersebut. Seperti itu Pak Arif. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau ngabsen nih kayaknya. Kalau ini susah sinyal Bu. Nah? Susah sinyal. Di mana? Susah sinyal. Oh, susah sinyal. Tapi dia udah nggak ada? Ada. Ada. Tapi Saya panggil ya Ibu Evin ya dari Kabupaten Kebumen, ada? Ibu Evin? Ibu Evin ada? Di unmute ya? Masih di unmute Bu Evin mungkin? Coba di unmute dulu Bu audionya. Oke, masih di unmute ya? Ya oke. Bu Evin, dengar suara saya Bu Evin? Ya, Bu Evin kan tadi ngedengerin ya paparan mengenai operasional pemeliharaan. Saya mau tahu Bu Evin setelah mendengarkan paparan itu, apa sih yang Ibu akan lakukan nih untuk pasca nanti nih setelah konstruksi berakhir? Ini apa yang Ibu akan lakukan untuk pasca kegiatan Sandes ini Bu? Di mute kali ya Pak Lutfinya ya? Bu Evin? Gimana? Nggak kedengeran ya? Komunikasi ke Pak M. Ya. Selesainya apa? Selesai apanya Bu?
kan lagi itu Ya. sama masyarakatnya Masyarakatnya diapain, Bu? sosialisasi lagi lah istilahnya. Iya, sosialisasi untuk Lebih mempercayai pemeliharaan dan operasionalnya. terus harus ngapain? Tahu lagi gimana? Gimana? Biar warganya lebih tahu. Oh, biar warganya tahu. Nah, biar warganya tahu nih diapain, Bu? Sosialisasi aja. Ya, Oh, hanya sosialisasi aja ya, Bu ya? ada promosi kesehatannya juga. Oh, ada promosi. Sanitasi apa dari puskesmas. Oke. Tadi Bu siapa? Bu Evin udah tahu apa namanya operasi dan pemeliharaan ya, Bu ya? Tadinya ya. Oke, terima kasih Bu Evin. Saya coba tanya tanggapan dari Ibu Eva, TFL Pemberdayaan dari Muara Enim. Ibu Eva Andiarita. Ada Ibu Eva? Suaranya masih unmute ya? Ya Bu Eva? Oke, bisa kedengaran suara saya ya. Bu Eva, tadi dari jawaban Bu Evin, menurut Ibu sudah pas belum? Apa yang dilakukan untuk paskanya nanti seperti apa setelah Sandes ini selesai terbangun? Mengenai operasional dan pemeliharaan. Kalau menurut saya setelah setelah program itu selesai, kan untuk pemeliharaan dan untuk operasi pemeliharaan itu sendiri mungkin lebih baik memberikan pelatihan kepada KPP. Ya. Bagaimana agar peralatan atau yang sarana yang telah terbangun itu bisa bermanfaat dengan baik untuk pemanfaatnya, tidak hanya menjadi monumen seperti yang kita ketahui, mungkin monumen yang sudah maksudnya monumen TU apa yang sudah terbangun tapi tidak bisa dipelihara sehingga terbengkalai begitu atau digunakan dengan baik. Oke, berarti prinsipnya melakukan pelatihan ya Bu. Setelah dilakukan pelatihan apa Bu? Melakukan pelatihan. Bingung. Oke, pas nih. Itu aja ya pelatihan ya. Oke, makasih Bu Eva. Saya masuk ke TFL Pemberdayaan dari Purbalingga. Bu Diastuti ini Ibu ya? Bapak? Ibu ya? Ibu Bu Diastuti ada dari Kabupaten Purbalingga? TFL Pemberdayaannya? Oh, rame-rame ini ya, Bu ya? Pelatihannya lagi rame-rame ya? Bu Diastuti? Rame-rame? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak suara saya, Bu? Iya, ini didengar Oke, tadi kan Ibu sudah dengar jawabannya Bu Evin dari Kabupaten Kebumen dan Ibu Eva dari Kabupaten Muara Enim ya? Kedengeran? Bu Diastuti? Ya, jelas Bu. Oke, Ibu udah dengar suara saya? Dengar? Oke, Ibu tadi kan Bapak Ibu kan sudah dengerin pemaparan saya tentang operasional pemeliharaan ya. Saya mau nanya tadi juga udah dengar jawaban dari Bu Evin dari Kabupaten Kebumen dan Bu Eva dari Kabupaten Muara Enim. Menurut Ibu sudah sesuai belum? Kalau Ibu sudah selesai nih ya sebagai TF Pemberdayaan ini udah selesai fisiknya. Apa yang Ibu lakukan untuk persiapan OP di masyarakat, Bu? Gimana, Bu Diastuti?
Yang pertama, Ya, pertama apa? melakukan sosialisasi Ya, biar warga sadar pentingnya kebersihan, sehat gitu. Terus itu akan media promosi, Oke. contohnya memasang pamflet, terus poster, dan stiker, mungkin stikernya bisa ditempel di itu biar ingat. iya. Gitu. Isi stikernya apa, Bu? Isi media promosinya apa? Stiker tentang ini penggunaan dan Oke. peralatan Tentang? biasanya itu tentang kebersihan, intinya tentang kesehatan sadarnya kebersihan. Oke, tentang kesehatan itu aja, Bu Budiastuti? Itu aja? Ya, untuk KTP-nya dimaksimalkan, untuk iurannya biar kebetulan. Oke, apa namanya untuk iuran ya? Jadi kalau sudah ada dana untuk menyedot atau seperti apa nanti sesuai aturan di KTP. Oke, makasih Bu Budiastuti untuk tanggapannya terakhir. Terakhir dari Kabupaten Kaur, Bapak Bobi ya, Bapak Bobi Setiawan nih tahap pemberdayaannya. Ada Bapak Bobi? Soalnya dari tadi udah 3 ibu-ibu semua. Bapak Bobi dengar suara saya? Bisa di-unmute Pak? Ya, bisa dengar suara saya, Bapak Bobi? Oke, Bapak Bobi, coba tanggapan Bapak Bobi kan tadi udah dengar Bu Budiastuti, Bu Evin, Bu Eva ya menjelaskan apa sih yang harus dipersiapkan untuk ke masyarakat untuk OP ini. Kalau menurut Bapak Bobi sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah sesuai tadi yang disampaikan teman-teman sebelumnya? Sebelum itu saya teknik TPL teknik. Oh ini kebalik ya? Ya silahkan, nggak apa-apa Pak. Tulisannya keterangannya. Ya silakan. Ya gimana persiapannya gimana Pak Bobi untuk OP? Yang pertama kali kita lakukan sosialisasi. Ya. Dari sosialisasi kita bisa rembukan kepada masyarakat atau penerima manfaat untuk selalu menjaga bilik, dan juga kita rencanakan untuk pembuatan stiker ataupun poster-poster yang kita buat, kemudian kita tempelkan di sekitar bilik tersebut ataupun di sekitaran rumah-rumah penerima manfaat. Jadi mereka juga sadar masalah kesehatan sanitasi maupun dari lingkungan mereka sendiri. Poster yang dipasang apa Pak? Poster apa Pak? Bisa SOP kebersihan ataupun PHBS. Oke, berarti SOP kebersihan dan PHBS ya. Baik, terima kasih Bapak Bobi untuk tanggapannya. Terima kasih tadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab ya. Jadi prinsipnya untuk OP di kita itu yang pertama Bapak harus lakukan adalah membuat SOP Pak. Jadi ini hal yang penting, selain sosialisasi tadi adalah membuat SOP. SOP itu kita buat SOP-nya dulu baru kita sosialisasikan. Jadi jangan berikan masyarakat di lapangan bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Atau Bapak nih nyomot bahasa dari bahan tayang narasumber diberikan ke daerah, siapa tahu aja mereka nggak bisa baca dan tulis. Jadi yang Bapak persiapkan harus SOP-nya dulu. Dibuat SOP yang paling aplikatif yang bisa dipahami, baru Bapak sosialisasikan. Nah, sosialisasikan ini bisa lewat media atau memang kalau keterbatasan dana 5% ada dana 5% ya, memang masih ada sisa, gunakan untuk membuat stiker-stiker SOP. Minimal itu bisa ditempel yang mudah dijumpai oleh banyak penerima manfaat dan masyarakat. Jadi biar bisa paham. Jadi pertama untuk SOP dan pemberian informasi teknis-teknis mengenai pelaksanaan SOP dan diberikan pemahaman prinsipnya pembentukan itu tadi untuk operasional pemeliharaan ya.
Kalau untuk KPP-nya sendiri, kenapa KPP ini dibentuk? Berikan pemahaman, prinsipnya adalah untuk memfasilitasi wadah kalau memang ada replikasi yang mau dibangun lagi nanti sejenis. Seperti apa? Jadi kita berikan edukasi bahwa ini loh tangki septik yang benar. Tangki septik yang benar ini yang kedap. Jadi jangan sampai ada aplikasi tapi pelaksanaannya salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya mau ditinggalin nih, jangan pelit-pelit untuk dikasih gambar, jadi jangan disimpan sendiri atau dibawa ke provinsi, tapi dikasih ke masyarakat ini loh Pak. Nanti kalau Bapak mau bangun atau ada kabupaten kota atau ada potensi dari dana desa untuk mereplikasi, buat seperti ini yang kedap tangki septiknya, tangki septik yang layak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya ingatkan sekali lagi, tadi SOP untuk pemeliharaan baru disosialisasikan. Kemudian diperkuat KPP fungsinya apa, baru ditentukan iuran. Kenapa harus ada iuran? Itu dilakukan pemahaman bahwa iuran ini gunanya nanti kalau misalnya ada kerusakan, jadi biar bisa sama-sama, atau nanti sebagai wadah kalau misal mau gimana sih cara OP nanti kalau ada yang replikasi, itu yang pertama. Jadi fungsi dari KPP. Yang ketiga, diberikan pemahaman nih, bea serah terimanya harus jelas. Tadi banyak yang masih belum jelas bea serah terima yang sarana prasarana yang terbangun. Apa aja sih yang diterima, itu harus detail disampaikan ke masyarakat. Ini loh, dan itu harus diinformasikan juga ke KPP. Jadi tahu untuk apa-apa saja yang harus dipelihara dan dioperasikan. Baik, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin sudah cukup jelas ya, berarti mudah-mudahan untuk yang kelas ini ada materi lagi besok 2 hari ini aja ya. Oke, mudah-mudahan nih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Soalnya kenapa operasi pemeliharaan saya open untuk pembukaan pertanyaan di luar operasional pemeliharaan, karena ini materi terakhir untuk Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak hanya punya kesempatan ke narasumber untuk menanyakan apapun permasalahan dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Tapi kalau ada ditanya, berarti saya yakin sudah cukup memahami juknis yang ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ditanyakan apa yang didapat dari pelatihan ini, nanti disamakan persepsinya lagi di PPK atau balai. Bukan berarti PPK balai ini tidak paham atau tidak mengerti, mungkin masih persepsinya masih belum sama dengan apa yang dimau di juknis. Jadi apa yang didapat di pelatihan ini mohon nanti didiskusikan bareng dengan PPK dan tim balainya, maksudnya biar penyamaan persepsi baik dari LPJ, laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa ya, kemudian manajemen konstruksi, pelaksanaan di lapangan, itu coba disampaikan. Jadi jangan sampai Bapak udah ikut pelatihan tapi masih salah pelaksanaan di lapangan. Mudah-mudahan sudah paham semua berarti di dalam juknis. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, partisipasi aktif Bapak Ibu semua untuk mengikuti materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan semoga lancar untuk kegiatan di lapangan. Saya akhiri, saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke MC. Oke, selamat sore teman-teman. TFL, sebelum acara ditutup, kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang hal penting. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Yang kedua, setelah selesai materi, peserta diwajibkan melakukan post-test melalui link yang dikirimkan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih.